Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Engkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah ya, dan mohon maaf bagi saudara-saudaraku yang telah bersolawat lewat infak dakwah dan mengkonfirmasinya lewat WA masih belum bisa, karena belum bisa tuh WA-nya, karena sudah didaftar ulang tapi sepertinya belum terkonfirmasi, jadi masih dalam gangguan, nggak tahu siapa yang mengganggu juga. Ya, jadi mungkin bisa konfirmasi lewat SMS ya, lewat SMS. Kalau di SMS nomor itu masih bisa, tapi kalau WA ada gangguan ya, kita tidak tahu dari mana datangnya gangguan itu ya. Semoga yang suka mengganggu tidak mengganggu lagi ya. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada beliau-beliaunya yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya lewat infak dakwah ya. Karena dengan sholawat itu channel ini dapat dengan setia eksis sehingga detik ini hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Sehingga sesuatu yang sangat perlu kita haturkan lah sebagai wujud terima kasih kita kepada kepedulian beliau-beliaunya itu ya, yang secara finansial, secara ekonomi memang dilebihkan. Sehingga punya kepedulian untuk memberikan sholawat kepada aktivitas dakwah ini. Oke. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya dan semoga selalu always dan tidak pernah never ya, untuk tetap menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share, tapi linknya ya, linknya sorry, jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong nggak karuan lalu kamu unggah ulang, jangan, jadi kontraproduktif nanti ya. Maunya kita menguatkan akidah jatuh, tapi dengan adanya video-video yang diedit-edit nggak karuan itu menjadi terporak-porandakan semuanya ya, jadi anti klimak. Jangan, kasihan yang nonton ya, yang nonton juga kan nggak semuanya pinter, yang goblok juga banyak. Karena kalau dia pinter dia akan mencari sumber aslinya, nggak berhenti di potongan-potongan short video yang hanya berapa menitan itu ya. Cuman kan kadang-kadang kalian nggak berpikir sejauh itu gitu ya. Oke, berikutnya semuanya dari kalian aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku, dan aku juga berdoa untukmu, semoga kebaikan doa itu juga Gusti Allah curahkan untukmu. Sesama saudara dalam Islam, kita saling mendoakan kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ba'da subuh langsung kita tancap gas supaya nanti anak-anak sekolahnya nggak terganggu ya. Karena kemarin sudah dipanggil ke sekolahan. Itu karena sering telat. Karena dia harus mengedit dulu kan, mengedit, merender video. Karena aku nggak bisa melakukan itu. Ranti juga akhirnya telat sekolah karena aku masih syuting. Maka ini kita tancap gas setelah ba'da subuh. Jadi kalau videonya kurang bagus mohon dimaklumi ya, tapi ini lampu sudah dinyalakan. Kalau audionya insya Allah bagus ya. Oke. Kita lanjutkan ya, dan terima dulu salam penyemangat belajar kita itu, salam Isra, Islam rasional untuk kalian semuanya. Kita lanjutkan kajian kita ya. Kemarin aku sudah menjelaskan tapi itu sekilas. Karena nanti kita memang harus ke sini. Nanti ini akan terkait dengan 12 yang berapa ya? Yang 34 atau berapa aku lupa ya. Ya, ini kan mimpi. Tapi nanti ini jadi become true. Nanti jadi become true ini. Ya.
di ayat berikutnya, aku lupa sekitar 34 atau berapa, 30 nanti kamu lihat ya. Nah, sebetulnya aku kan mengajarkan kepada kalian kerangka berpikir sistematis dulu. Dulu kan ada minta, Gus, coba sih bikinkan kriteria berpikir akademis itu bagaimana gitu. Salah satu kerangka berpikir akademis itu dia sistematis, artinya urut, tidak ngacak gitu lah. Kemarin kita ngacak ke sini. Seharusnya kita selesaikan dulu ini, nanti baru ke sini. Cuman karena aku akan menundukkan keliaran Kang Mas kita, ya, Kang Mas Edi Margono, karena sudah berkali-kali diingatkan tetap aja ngotot, maka harus aku selesaikan. Harus aku eksekusi dia. Tapi dalam mengeksekusi itu tetap dengan argumen, nggak boleh dengan sentimen. Yang aku hajarkan argumennya, gitu loh. Nggak boleh. Kita berpikir akademis itu harus menghormati orang, jangan membawa-bawa hal-hal yang sifatnya itu personal, jangan. Yang dihajar itu argumennya. Maka aku selesaikan dia kemarin supaya nggak liar. Kon menang sih, engkau merene, nanti kesini kita. Sabar gitu ya. Cuman karena terus saja sudah diingatkan, maka harus aku eksekusi. Selesai. Ini mimpi. Dan Lisa Jardin itu mau diterjemahkan apa? Ada di sini domir. Enggak ada. Ya, nah, alhamdulillah dia sudah ngerti ya. Ya orang berpikir ilmiah juga begitu. Jadi Kang Edi Margono ya ada baiknya. Dia terlalu liar karena dia nggak tahu. Tapi setelah dikasih tahu dia mau tahu. Nah, itu berpikir ilmiah. Kalau berpikir dablek, bajingan itu dia nggak tahu, lihat dikasih tahu nggak mau tahu, itu bajingan. Ya, Kang Edi Margono ini bagus. Dia nggak tahu, dia berpikir liar, diingatkan 1, 2, 3 kali nggak mau, dieksekusi, akhirnya dia tahu dan dia berhenti. Itu bagus. Ya, jadi tetap aja ada poin positifnya, gitu ya. Nah ini kita tinggalkan dulu, nanti kita kesini juga. Tapi di akhir ya, setelah akhir nanti baru kita tutup dengan bahwa proses-proses aktualisasi sembah sujud itu sebetulnya semangatnya itu ada di perjanjian lama, kemudian di perjanjian baru dimodifikasi dengan yang pernah aku bilang kemarin ya. Cuman yang jadi masalah, kalian tahu nggak siapa itu sujud ya? Ini juga jadi masalah, jangan sampai nggak tahu apa itu sujud ya. Oke, ini kita lalui dulu ya. Sujud itu apa? Biasanya itu dia menjadi seperti bahasa majemuk, sujud syukur gitu loh. Ya, sujud syukur. Apa itu sebetulnya? Ya. Maka di sini akan aku jelaskan dulu sujud itu apa ya. Oke, ini lanjutan seri yang ke-5 ya. Sorry. Badan sudah alhamdulillah recovery, cuman batuknya masih ada aja. 5 ya. Bentar ini aku keringkan dulu. Tidak lama lagi kita akan memiliki insya Allah papan tulis yang sedikit pantas lah daripada ini ya. Tapi bagaimanapun apa adanya harus kita manfaatkan. Nggak perlu kita harus percaya diri dengan apa yang ada ya. Tapi alhamdulillah sebentar lagi, karena kemarin bunda kita telah memberikan ancang-ancang. Coba cari berapa sih harga papan tulis aku. Mungkin Sabtu nanti aku jalan-jalan tak tanya-tanya informasinya ya. Karena bunda kita telah memberikan sinyal ya. Oke. Sorry. Kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang orang tuh ya nggak tahu, terus karena kegoblokannya nggak tahu terus menyalahkan, terus berkeluh kesah gitu loh. Terus dia menjadi orang yang gimana ya? Yang salah kan dia sendiri. Kalau nggak tahu itu tanya. Nggak tahu goblok nyalakan. Tanya, nanti kan ya dijelaskan. Cuman tanya yang bagus.
ada etika gitu loh. Akidah itu ndak bisa rukun, ndak bisa orang akidah kok rukun. Ya, nggak bisa. Yang harus rukun kita ini orangnya. Ya, kalau mau tanya yang baik. Nggak usah terus karena kegoblokanmu, apalagi kamu kafir. Ya, karena kegoblokanmu, terus menyerang, menista, terus kalau sudah nggak dilayani, nervous, putus asa. Tanya, orang disuruh tanya, kan aku sudah bilang, tanya, oh tapi dengan yang etika, tunjukkan kamu itu punya agama, agamamu kan ngajarkan etika. Aku ini sudah asam garamnya itu sudah cukup kental gitu loh. Mau model tipikal apapun pasti aku hadapi, bukan kaleng-kaleng. Aku ini petarung. Jadi jangan coba-coba. Sudahlah, nggak sok-sok terapi yang mau diberikan percuma. Percuma, nggak mempan. Nggak akan mempan. Sia-sia itu ya. Kan aku sudah bilang, kalau nggak ngerti tanya yang baik, insya Allah akan dijelaskan. Kalau aku nggak ngerti, aku bilang ya nggak tahu. Mohon tunggu sejenak, coba aku cari informasi literasinya apa gitu. Ya. Jadi sujud, ya itu apa sih? Sebentar, ya. Kafir, disuruh yang benar aja kok sulit. Sujud itu biasanya nanti gandengannya syukur. Gitu loh. Ya. Sorry kalau tulisannya salah. Bener gak gini ya? Karena ini Arabian. Sujud itu kerja fisik. Ini kerja fisik. Ini kerja psikis. Atau ini bagian tubuh. Ini hati. Ya. Sujud itu, nah ini kalau menjelaskan kepada orang Islam ini lebih gampang. Insya Allah nanti kalian cari hadisnya ya. Tubuh kita bertumpu atas 7 tulang. Itu sujud. 2 ujung kaki kita ini, ujung kaki ya. Terus 2 lutut. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, 2 telapak tangan, 1 kening atau jidat atau batuk. Kening, jidat, batuk. Makanya di antara teman-teman kita ya, teman-teman saudara muslim kita tuh ada yang batuknya sampai hitam. Ya nggak apa-apa, kalau memang itu natural ya nggak apa-apa. Tapi kalau sholat digini-giniin supaya batuknya hitam tuh ya nggak benar. Tapi kalau yang natural, semoga aku ikhlas ya. Karena aku menciptakan itu untuk pembelajaran kalian. Ya, tapi semoga aku juga ikhlas karena kalau enggak jadi riak, jadi bubar semua ibadahku nanti. Gini ya. Ada satu bagian tubuhku ya. Yang itu juga nanti bagian tubuhmu ada itu. Kalau kamu memang tidak pernah meninggalkan sholat. Itu ada bagian-bagian yang tidak, permukaannya itu tidak sama dengan yang lainnya. Ada. Karena kebanyakan sujud ruku tadi itu. Ada. Aku pertamanya kaget loh, kok ini begini. Terus aku sadar, aku berpikir lama sadar. Mungkin ini salah satu nanti yang di saat kiamah, ya setelah saat kiamah kita, yang kan ada lagunya itu, bukan lagi hanya mulut yang berbicara, tapi anggota fisik kita. Terus aku bersyukur ya Allah, semoga itu menjadi saksi nanti bahwa aku telah seboh, kata orang Jawa itu seboh. Di hadapanmu, aku hadir di hadapanmu ya Allah. Gitu ya, karena sholat itu seboh. Ada bagian-bagian fisik kita. Ya ada. Kamu cari. Tapi dengan syarat kamu memang
menjaga sholatmu. Kalau enggak ya enggak ada. Karena tiap hari itu berbenturan gitu loh ya. Oke, jadi kita hitung ya. 2, 2, 2, 6 tambah 1, 7 tulang. Ini namanya sujud. Ini loh. Itu gerakan fisik. Seperti Pak Paus itu kan begitu turun dari pesawat dia sujud. Kalau di Alkitab itu Perjanjian Lama itu dijelaskan sampai menyentuh tanah. Nah, itu sujud. Itu gerakan fisik. Kalau syukur itu psikis, itu hati. Gitu loh. Sujud itu sudah pasti syukur. Syukur belum tentu sujud, karena syukur itu itu gerakan fisik yang tahu hanya dia. Tapi kalau sujud itu bisa kita lihat. Oh, dia sedang sujud. Syukur itu yang paling tahu dia, cuma nanti kita juga tahu dari perilakunya. Ya. Ini supaya ngerti kalian. Apa itu sujud? Nah, nanti memang kalau kita masuk ke dalam konteks antropologis budaya, apakah sungkem itu orang Jawa yang tahu ya. Ketika hari raya kita minta maaf pada orang tua, orang-orang yang kita tuakan, terutama bapak, ibu, itu sungkeman. Apakah itu bisa dibilang sujud? Itu nanti memang diskusinya lain lagi ya, itu panjang lagi ya. Cuman kalau sungkeman dalam orang Jawa itu tidak memenuhi kriteria ini. Kan itu kita meletakkan wajah kita itu di pangkuan bapak dan mama kita sebagai orang yang telah mendidik kita, melahirkan kita, membesarkan kita, menjadikan kita anak-anak soleh itu atas jasa orang-orang tua kita, maka kita harus bersyukur, berterima kasih. Untuk kalian yang masih mempunyai kedua orang tua, perlakukanlah mereka dengan baik sebelum nanti. Kadang-kadang ada penyesalan bahwa kita kurang berbuat baik, tapi orang tua kita tidak ada. Ya. Maka selama orang tua ada, maksimalkan perbuatan baikmu kepada orang tua kita. Karena itu juga perintah agama kita. Ya. Oke. Di sini ya, sujud, syukur sudah jelas lah ya. Nanti kalau nggak jelas silakan tanya lagi ya. Semoga dengan penjelasan ini semuanya menjadi tahu. Ya. Oke, kita akan lanjutkan ya ke kajian kita tentang 2, 3, 4 ini. Ya. Oke, sebelum itu aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku atas komen-komen kalian, atas hadirnya kalian di channel ini. Pertama, sebentar, ini aku salah ketik ini. Sekarang kita seri 5 ya. Sebentar, aku mau cari yang seri. Wah, sebentar. Komennya itu di nganu kan, aku nggak bisa ngurutnya ini. Sebentar sabar ya. Takutnya salah urutan videonya. Maklumlah gaptek ini ya. Oke, ketemu dia. Jangan-jangan aku salah klik nanti yang dibaca komen yang sudah lalu-lalu. Oke, pertama dari Kang Arif ya. Tuban siap hadir Gus. Terima kasih. Berikutnya Kang Isdianto. Alhamdulillah aku sudah manik hadir nyimak kajian, tetap setia menunggu kajian selanjutnya seri yang kelima. Oke, kita masuk seri yang kelima. Semoga tetap sehat selalu Gus dan mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya soleha kita alhamdulillah hadir Tuan Guru, telat karena kesibukan tapi tetap meluangkan waktu untuk selalu ngaji. Salam Isra dari Palu. Oke, terima kasih untuk soleha kita Gispati ya.
Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kang Ari Prasetyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batam hadir guru nyimak seri yang keempat. Open your mind and don't forget always. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Batam ya. Semoga selalu always, tidak pernah never. Oke, matur nuwun. Terima kasih Kang Ari Prasetyo. Salam Isra semuanya. Kemudian Kang Pep Hendarwan. Alhamdulillah Tuan Guru dan keluarga segitunya demi kajian ilmiah. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya. Amin. Salam Isra, Islam Rasul. Oke, terima kasih untuk Kang Pep Hendarwan. Ya begitu. Ya, hidup itu pilihan dan setiap pilihan ada resiko yang harus kita bayar lunas. Maka kita harus siap-siap membayar resikonya. Tetapi kalau kita tidak siap, ya harus dipikir dulu. Gitu ya. Memasuki dunia dakwah itu ada resiko. Ya. Ada resiko. Maka resikonya itu harus kita tanggung. Baru kita masuk ke dalamnya. Kalau enggak, ya harus disiapkan dulu. Gitu. Ya, terima kasih Kang Mas Pep Hendarwan atas komennya yang bagus yang masuk. Ya, semoga Gusti Allah Agung juga mengangkat derajatmu dan keluarga dan saudara-saudara di sana semuanya. Kita tahu kali ini kita belajar dan mengajar Al-Quran itu adalah sesuatu yang baik dan semoga kita sukses menempuh jalan-jalan kebaikan ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbah Jenggot. Mantap Mbah Jenggot, mungkin lain waktu dikasih asalnya dari mana nggih? Ikut nyimak walau otakku belum bisa memahami penuh isi kajian ini. Paling tidak bisa mendapatkan pengetahuan yang menjadikan nutrisi yang menyegarkan bagi otakku. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Mbah Jenggot bersama keluarga di rumah. Semoga selalu dalam lindungan kasih sayang Gusti Allah Kang Mo Agung. Terima kasih Mbah Jenggot. Nanti kalau komen berikutnya disebutkan ya dari mananya gitu. Berikutnya Kang Mas Nabila Al-Ghazali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Gus dari Kabupaten Langkat. Ya, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki penuh dengan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Terima kasih ya. Ini apa ini? Iya, ilmu dari sini aku share channel lain. Kalau ada protes dibantu ya. Ini Solehah kita Gispati. Share aja, nggak ada masalah. Nanti kalau ada yang protes suruh masuk ke sini gitu. Kalau kamu bisa hadapi. Kalau nggak bisa suruh masuk ke sini. Bilang saja, maaf saya share. Tapi kalau untuk menjelaskannya, saya bisanya menjelaskan seperti ini. Kalau misalkan kurang puas, silahkan masuk ke channel ini. Kita aja tidak ada masalah, jadi tidak usah ragu-ragu. Ya. Berikutnya MBR. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Dari kemarin ingin menyinggung sekitar khulafaur. Nah, berarti ini jama. Kalau khalifah itu mufrad ya. Khulafaur Rasyid ya, itu jama. Atau khalifah secara umum tapi takut dibilang sesat. Tidak. Kita membicarakannya kan dalam kerangka diskusi ilmiah. Apakah 3 sahabat Nabi yaitu Abu Bakar, Utsman dan Umar bisa dibilang khalifah Gus? Ya bisa, kan aku sudah bilang. Kamu juga bisa dibilang khalifah. Makanya kan aku bilang, jangan memandang kajian ini dari sudut pandang yang sempit. Khalifah itu tidak dibatasi hanya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak. Kalau hanya dibatasi oleh 3 sahabat itu saja, berarti Al-Quran menjadi ending dong. Padahal kehidupan belum ending. Enggak, kajian kita itu berbicara dalam skup yang luas. Sampai nanti yaumul sa'ah. Siapa itu khalifah? Siapa itu khulafa? Ya kita semua. Siapa itu kholaid? Ya kita semua.
Makanya nanti aku akan masuk ke sini kan, tapi sebelumnya aku akan jelaskan ayat yang 31 dulu. Nanti kita lihat ke An-Najm yang sudah dikatakan bahwa amanah itu diberikan kepada gunung, kepada langit, tetapi mereka tidak mau karena tidak sanggup untuk mengembannya, lalu diberikan kepada manusia. Sungguh manusia itu zolim dan bodoh. Jadi kalau aku bilang kamu bodoh, itu Al-Quran juga bilang begitu. Cuman kalau yang nggak tahu kan, waduh ini narasumbernya kok gawat gini ya. Jadi Al-Quran itu memberikan contoh kepada kita, kepada orang-orang yang kafir. Bilang aja kafir. Dan kita jelaskan itu bukan ejekan. Karena apa? Konsep iman kafir itu dibangun oleh Al-Quran. Kalau enggak, bagaimana kita akan menyebut surat Al-Kafirun? Ya, tapi sebelum masuk ke sana, insya Allah kita sekarang masuk ke sana ya. Dan semoga waktunya cukup. Kalau nggak cukup ya kita bawa besok gitu, apa sulitnya. Ya. Jadi jangankan Abu Bakar, Utsman, Umar bisa dibilang khalifah. Kamu pun bisa. Semua kita bisa. Dan semua kita harus menjadi khalifah. Karena kita sudah memilih Islam itu menjadi way of life kita. Makanya kan kemarin aku tegaskan berkali-kali khalifah, khilafah, khalifah, khilafah, khalifah, khilafah. Khilafah itu apa? Amanatullah. Orang yang memegang amanatullah dibilang khalifah. Amanatullah itu apa? Kita mengelola bumi sesuai dengan hukum Allah. Nah, kamu kan sudah Islam. Artinya kamu harus tunduk terhadap hukum Allah. Dalam mengelola bumi itu luas. Politik, ekonomi, sosial, budaya. Segala macamnya. Itu harus menurut hukum-hukum Allah. Ojo sakarepmu dewe. Jangan semau-maumu sendiri buat hukum. Karena aku sudah bilang 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Sebetulnya yang boleh memproduk hukum itu hanya Allah. Karena kalau makhluk membuat hukum, memproduk hukum, nanti hukum itu mesti menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Sudahlah, di mana saja itu begitu. Di dunia politik. Coba lihat di parlemen-parlemen di negara-negara manapun, kalau itu bentuknya parlemen. Ketika dia masuk, ya kan pertamanya itu kan rancangan undang-undang dibawa masuk, nah itu disahkan menjadi undang-undang. Di sana terjadi perdebatan antar mereka di parlemen. Pasti mereka mengambil keputusan untuk menjadi hukum yang menguntungkan politiknya. Itu dimanapun dia begitu. Makanya sebetulnya manusia itu tidak boleh membuat hukum. Hukum itu hak prerogatif Allah. Namun demikian, karena antropologis kita itu terus jalan, manusia itu di samping makhluk agama, dia juga makhluk budaya. Akhirnya kita juga dikasih wewenang untuk membuat hukum yang itu belum ada. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, tapi itu harus menggunakan ya Al-Quran dan hadis sebagai sumbernya, sebagai madah, sebagai raw materialnya itu Al-Quran dan hadis. Jadi raw material kita Al-Quran dan hadis. Bertentangan nggak hukum-hukum itu dengan Al-Quran dan hadis? Bertentangan, stop. Tidak bertentangan, jalan. Itu. Nah, itu karena kamu sudah mengatakan kamu Islam, maka kamu harus mengambil amanah itu. Gitu loh. Kalau enggak ya ngapa gunanya kamu jadi Islam? Ya kafir aja sana. Paham? Jadi kajian ini tidak, kan aku sudah katakan di awal. Jadi kalau kamu tanya apakah Utsman dan Umar, Abu Bakar bisa dibilang khalifah, kita semua bukan bisa, harus menjadi khalifah. Harus mengambil amanatullah itu dalam kehidupan kita. Ngatur keluargamu itu loh harus berdasarkan hukum Allah. Jangan karepmu dewe. Ya. Makanya kemarin ada bunda kita yang sama suaminya itu dalam tanda kutip berbeda pandangan. Itu harusnya diselesaikan lewat hukum Allah. Pandangan boleh beda, tapi kita nggak bisa memaksakan pandangan kita kepada siapapun, meskipun istri kita. Nggak boleh. Ya, harus saling menghormati gitu. Nggak setuju monggo. Ya. Oke, itu untuk jawaban untukmu ya.
Karena dulu saya diceritakan oleh guru saya bahwa saat Nabi wafat, 3 sahabat justru melakukan pemilu untuk menentukan siapa pengganti tugas Nabi. Dan guru saya menjelaskan harusnya Imam Ali yang menjadi penggantinya. Dari sini saja sudah nampak ya bahwa nuansa politis sebetulnya yang menjadi trigger. Kan aku sudah bilang, Syiah itu lahir dalam ketidakpuasan politik. Jadi dia politis. Cuman ya, ini kan berbicara kekuasaan, ini rebutan kekuasaan. Cuman yang jadi masalah karena konflik politik itu tidak sanggup di manajemen dengan baik, dikelola dengan baik oleh sesepuh-sesepuh kita saat itu, akhirnya bergeser dari politis menjadi teologis. Terus menjadi sekarang ini. Itu kalau kita tarik ke sejarahnya, itu tidak seperti halnya gimana ya? Misalkan dalam kekristenan ada yang tauhid, unitarian, ada yang tritunggal, ada yang oneness. Itu murni teologis. Ya. Yang memang sih biasanya nanti teologis itu bergandengan dengan politis. Karena teologis itu tidak bisa ditegakkan tanpa politis. Politis itu artinya apa? Kekuasaan. Nggak bisa. Kebenaran itu butuh kekuasaan untuk menegakkannya. Makanya Allah itu maha kuasa. Ya, jadi Syiah itu lahir dari ketidakpuasan politis, bukan teologis. Tidak sama seperti di dalam kekristenan. Terus seperti kemarin kita bahas di Utrokanonika, Katolik dan Protestan itu dari ketidakpuasan teologis, bukan politis. Gitu loh. Nggak sama dengan Syiah ini. Syiah itu politis. Gitu loh. Nah sekarang kalau kata imammu itu ya penggantinya harusnya itu Imam Ali ya. Siapa ini gurumu? Gurumu yang jelaskan gitu siapa? Karena dulu saya diceritakan oleh guru saya bahwa saat Nabi wafat, para 3 sahabat justru melakukan pemilu untuk menentukan siapa pengganti tugas Nabi. Dan guru saya menjelaskan harusnya Imam Ali yang menjadi penggantinya. Itu kan kata gurumu. Bantah saja, faktanya Ali tidak melakukan perlawanan politik kok. Kok dia yang rame? Dia aja yang ada maunya. Memanfaatkan sahabat Ali. Kalau sahabat Ali memang benar-benar seperti apa yang dikatakan gurumu, dia harusnya melakukan perlawanan politik kan. Tapi kan dia tidak melakukan perlawanan politik terhadap seniornya, terhadap Abu Bakar, terhadap Utsman, terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman. Enggak mengadakan perlawanan politik dan dia tetap taat. Kok dibilang seharusnya Ali, seharusnya opo? Jangan mau kamu bodoh-bodohi. Ya. Karena guru saya menukil 2 hadis. Iya, sejauh apa hadis itu benar? Nanti hadis itu terbelah jadi 2 itu. Hadis Sunni, orang Syiah nggak mau. Hadis Syiah, orang Sunni nggak mau. Kalau aku semua hadis aku lahap. Nggak ngurus mau Syiah, mau Sunni. Nanti ada hadis nggak Syiah, nggak Sunni. Selama hadis itu bersesuaian dengan Al-Quran, mau Syiah, mau Sunni, nggak ngurus. Ambil. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, tolak. Gitu aja. Apa repotnya? Makanya kan aku bilang, kita di sini belajar menjadi elang. Kita bukan gerombolan bebek-bebek yang disuruh ngalor-ngalor, suruh ngidul-ngidul. Nggak. Karena aku sudah bilang, mati nanti kita sendiri dalam lubang kubur itu. Tanggung jawab kita sendiri-sendiri, bukan kelompok. Ada apa dengan kelompok? Ya. Oke. Nabi bersabda, bila dia adalah kota ilmu, maka Ali adalah pintunya. Ini aja sudah gak nyambung. Ini bersabda tentang ilmu, bukan kepemimpinan. Gurumu ngomong utara, tapi argumentasinya selatan. Nyambungnya di mana? 2, saat Nabi wafat, dia mewasiatkan Quran dan Ahlul Bait. Bukan wasiat tunduk patuh kepada 3 sahabat. Mohon dikoreksi bila salah. Nabi itu mewariskan Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Ahlul Bait.
Kamu sudah lihat penjelasanku tentang Habib belum ya? Kalau belum, tanya pada seniormu, bagaimana pendapatmu tentang Habib? Beda. Posisiku sebagai akademisi, posisiku sebagai makhluk sosial itu beda mensikapi Habib. Ingat, garis keturunan itu diambil dari laki-laki. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itulah hikmahnya. Tidak dianugerahi putra, semua wafat di usia dini. Dan Afwan mengatakan bahwa aku ini bukanlah bapak-bapak kamu. Untuk apa? Supaya tidak seperti nanti ini. Iblis ini kan sombong keturunan, sombong asal usul. Kita belum sampai ke sana, nanti kita bahas. Kenapa iblis nggak mau bersujud? Karena dia sombong dengan asal usulnya. Itu menjadi masalah. Dan sekarang kan menjadi kita bingung. Ini katanya keturunan Nabi, tapi justru mencela Islam yang katanya ke Arab itu. Apa itu? Ngapain naik haji ke Arab, bikin kasih devisa orang Arab atau apa gitulah. Itu katanya keturunan Nabi, itu otaknya di mana gitu. Bukan memuliakan Kanjeng Nabi, justru menjadi celah. Makanya sudahlah, nggak usah begitu-begituan. Tapi kalau ada yang mau masih diakui sebagai keturunan Nabi dan dia merasa bahagia dengan itu, ya sudah, nggak apa-apa, silakan saja. Silakan saja. Tapi bagi aku secara akademis tidak ada. Kita menghormati orang itu karena takwanya. Siapapun dia, kalau dia bertakwa kepada Gusti Allah, maka kita hormati. Kan kita bernilai di mata Allah itu karena takwa, bukan dari keturunan. Gitu loh. Ya. Kan sekarang kan kita lihat perkembangan politik itu kan kata-kata di antara yang katanya ngaku keturunan Nabi aja itu sudah terbelah itu pandangan politiknya. Nah, terus bagaimana? Kan menjadi nggak enak kita dengarnya. Ya, oke. Sekarang seperti ini ya, baiat ya, sahabat Nabi wafat, dia mewasiatkan Quran dan ahlul bait. Ahlul baitnya aku coret, ya. Quran dan hadis, ya. Bukan wasiat tunduk patuh kepada 3 sahabat, ya. Kita itu tunduk patuh kepada siapapun, bukan hanya kepada 3 sahabat ini. Selama dia itu ya berwarna Qur'ani, kita tunduk patuh. Bukan hanya kepada 3 sahabat, apalagi pada 3 sahabat ini. Ya, itu penjelasanku. Semoga kamu bisa memahaminya, ya, dan tetaplah eksis di dalam pilihanmu Islam, ya. Oke. Kemudian Kang Abdul Muluk, Assalamualaikum, salam Isra, Gus izin jima seri keempat ini, semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih Kang Abdul Muluk. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Salam Isra juga untukmu. Enggak tahu Kang Abdul Muluk ini ada di mana ya. Kemudian Kang Sahran Dipari menyimak setelah 2 jam tayang. Mantap. Berjemur matahari. Oke, Kang Mas Putu Suasana, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, alhamdulillah dapat nyimak kembali. Semoga kita sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Putu Suasana. Kang Mas Gurem N. Rukam, argumen kekristenan bahwa yang disembah di perjanjian baru pasti Allah. Ini menarik ini ya. Bisa dipatahkan dengan Wahyu 39. Karena para jemaat Satan juga menyembah jemaat Philadelphia, ya. Bahkan Yesus sendiri memerintahkannya, tindakan ironis antara Yesus dan orang Kristen. Ini dia nukil ya. Wahyu 39. Lihatlah aku, maksudnya Yesus, menyerahkan mereka yang dari sinagog Satan. Satan. Yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang-orang Yahudi padahal mereka bukan. Sebaliknya mereka berdusta. Lihatlah aku, maksudnya Yesus, akan membuat mereka agar datang dan menyembah. Ya, itu
bahasanya proskuneo ya, di depan kakimu, dan mereka akan mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Mantap. Terima kasih untuk Kang Mas Guren and Rukem ya. Semoga mendapatkan jodoh yang solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya Kang Agus Antoro. Assalamualaikum. Blitar nyimak, sehat selalu Gus. Maaf Gus, cuma bisa selesaikan promosi yang 5 menit ke bawah. Nggak bisa komen aku. Ya. Nggak bisa komen. Makanya aku bilang, kan kemarin pernah diisukan Gus Beti tiap bulan dapat kontribusi dari YouTube 10 juta. Alhamdulillah. Terus baru-baru ini Gus Beti dapat kontribusi dari YouTube 7 juta. Alhamdulillah. Setidak-tidaknya itu menjadi doa ya. Karena apa menjadi doa? Karena tidak demikian faktanya. Faktanya bulan kemarin, nggak tahu bulan ini, itu belum. Kan aku sudah bilang, kalau iklan kita memenuhi target 1.300.000 itu baru ditransfer. Kemarin itu cuma di angka 1 juta kurang 300, makanya nggak ditransfer. Nanti dia diakumulasi ya, bulan ini dapat nggak ya? Kita lihat nanti dia, kalau bulan ini ternyata misalkan dapatnya cuma 200 iklannya dari 1.200.000, ya belum 2 kali lagi. Belum lagi gitu ya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Gus Beti dapat kontribusi 10 juta, 7 juta, ya alhamdulillah sebagai doa, mudah-mudahan menjadi kenyataan. Tapi kenyataannya tidak begitu. Makanya aku bilang perjuangan ini berat kawan. Siapkan hatimu. Tadi yang dinukil Mas Pep Hendrawan. Siapkan hatimu. Kalau dibilang, apakah Gus Beti nggak butuh duit? Siapa orang nggak butuh duit? Semua itu nggak ada yang gratis. Bayar internet, bayar apa, waktu, segala macamnya. Buku, literasi itu nggak gratis. Tapi kan sudah ditentukan sejak awal. Tujuannya apa? Dakwah. Maka tujuan utamanya dakwanya dulu. Duitnya itu tujuan kedua. Tapi bukan berarti itu tidak perlu. Perlu, nggak ada. Nggak ada yang gratis gitu loh. Jangan otakmu pikir sekarang ini ada zaman gratis. Nggak ada. Kamu mau mati aja dikubur pakai duit kok. Setel tuh lagu dangdut, nggak percaya. Duit, 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 duit. Ya. Mau mati tuh dikubur pakai, nggak ada yang gratis. Begitu juga membangun channel ini. Ya. Makanya kalau kamu ngomong gini, aku nggak bisa jawab, aku nggak bisa komen, ya. Karena apa? Kalau aku pun menjadi kamu, bisa jadi aku seperti kamu. Bayangkan kita mau ngaji, mau belajar, tiba-tiba dihajar oleh iklan yang sampai ada 1 jam, ada 2 jam. Kadang-kadang sudah 1 jam, 1 jam lagi. Coba. Ya. Apalagi iklan Isa dan Islam itu, aduh. Itu panjang-panjang. Tapi begitu juga, ya. Kalau terus begini, 5 menit bawah di skip. Sudahlah, nggak bisa ngomong, aku terserah. Jadi intinya kamu sendiri bertanya kepada dirimu dan jawab sendiri. Sholawat apa yang bisa aku berikan untuk dakwah ini? Gitu aja lah ya. Nggak bisa aku. Ya, nggak. Aku no comment lah ya. Tapi kejujuranmu itu aku hargai. Artinya yang seperti Mas Agus Antoro ini banyak, bukan hanya dia, cuman nggak ngaku. Kemarin juga banyak yang ngaku dia sering download ya, dia tonton di download. Lah kalau kamu nonton di downloadnya, kan nggak berkontribusi terhadap channel YouTube-nya. Nggak usah berkontribusi ikan lah, paywornya aja kan nggak berkontribusi. Kamu lihat cuman sekali. Tapi kalau mau lihat 2-3 kali, kan dia berkontribusi terhadap jumlah viewer. Lalu kamu goblok, kamu download. Kamu nonton di download. Apa yang bisa kamu berikan untuk bersolawat terhadap channel ini? Ya. Oke, itu sudah pernah kita bahas beberapa kali, ini hanya ngulang saja. Jadi kalau kamu tanya begini, kamu komen begini, pertama aku terima kasih atas informasinya. Yang kedua, ya sudahlah, pikirkan sendiri, ambil yang terbaik itu gimana. Wis ora iso ngomong aku. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum Gus, Palembang nyimak di saat petang, salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku. Bapak kita Pak Iwan Tamim Tangerang,
Hadir Gus, salam Isra juga untukmu. Kang Didi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya Mak Gus. Oke, matur nuwun Kang Didi, Kang Hermana Natawijaya. Terima kasih Kang Hermana Natawijaya. Kemudian Kang Mas Perdian Edi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bangka Belitung nyimak. Oh, dari Bangka Belitung. Tentang sujud Gus, mau tanya adakah penjelasan tentang sujud di saat sholat? Imam membaca ayat tentang sajadah, surat As-Sajadah ini. Kemudian imam sujud diikuti oleh jamaah. Pertanyaannya adakah dicontohkan oleh Rasul Kanjeng Nabi Muhammad? Terima kasih Gus, selalu nyimak. Walau baru kali ini komen. Oke, terima kasih dan sebentar. Oh, terima kasih untuk Kang Mas Edi Margono itu sudah memberikan jawaban ya. Ya pasti ada hadisnya, masalahnya hadis itu sesuai atau tidak, itu masalahnya. Ya pasti ada hadisnya. Tapi beginilah ya. ini bagiku remeh temeh Mas. Ini hal yang ringan. Ya, ini hal kecil ini. Jadi jangan tanyakan di sini. Memang kita sedang mendiskusikan tentang sujud. Tapi sujud dalam ghuswul fikr, dalam kerangka berpikir, bukan dalam amalia sholat seperti ini. Ini ramah temeh ini. Silakan cari di channel-channel lain yang bahas masalah fikih sholat. Bukan aku nggak ngerti, orang Islam kok nggak ngerti. Nggak ngerti. Cuman salah kamar Mas. Ya, aku kan sudah bilang aku bukan fuqaha. Fuqaha itu pakar fikih. Tapi aku bukan goblok amat terhadap fikih yang enggak gitu. Cuman kajian-kajian kita itu ghuswul fikr, perang pemikiran. Bukan seperti ini, meskipun ini juga tentang sujud. Ini masalah remeh-temeh ini. Ya. Kecuali dia masalah yang itu urgen dan sensitif, seperti adakah sholat duhur itu bisa dirukso dengan sholat Jumat? Nah, itu beda lagi. Itu juga fikih, tapi kan nggak seperti ini kan masalah ringan, itu kan masalah berat itu. Ya, jadi silahkan tanya ke channel lain lah ya, nggak harus di sini hal-hal yang seperti ini. Tapi aku ucapkan terima kasih ya atas komennya dan semoga betah di sini. Oke, dan terima kasih untuk Kang Mas Edi Margono yang telah membantu menjawab ya. Ya hadisnya itu tentunya ada. Cuman apakah hadis itu kamu terima atau kamu tolak itu hal lain. Kan aku sudah bilang hadis itu relatif. Bisa jadi bagi saudara kita diterima, tapi bagi kita tolak. Nggak apa-apa gitu aja. Ya. Coba cari yang belajar tentang sholat khusyuk itu kan ada ya. Dulu di kampus-kampus ada di sini metodologi sholat khusyuk dan aku diundang nggak mau datang. Sholat khusyuk kok belajar. Sholat khusyuk belajar sholat. Aku teriak diajak nggak mau aku. Nggak tahu sekarang nggak pernah ada lagi. Cuman kalau bagi mereka yang butuh ya silahkan. Tapi kalau aku enggak. Kenapa? Sholat itu kan komunikasi kita dengan Allah. Maka dia otomatis khusyuk kalau kamu benar-benar mau berkomunikasi. Ngapain harus belajar-belajar? Itu sudah automatically gitu loh. Seperti saraf itu kan ada sensorik, motorik. Ada yang automatically kalau kamu misalkan kena panas gitu apa ya. Kan dia automatically. Nggak usah belajar supaya menghindar. Enggak. Automatically dia begitu. Kena puntung rokok misalkan, kena api atau kan terus nah gitu. Apa kamu perlu belajar gini? Kan enggak, automatically ada saraf yang menghindari itu. Begitu juga sholat. Kalau kita sudah paham sholat itu apa? Bentuk komunikasi kita dengan Allah, maka itu automatically khusyuk. Kok pakai belajar-belajar? Makanya kan aku dulu sholat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dulu begitu aku. Dulu. Setelah aku belajar ngaji, sama guruku diajari beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berdialog, bukan menyanyi, bukan berlagu. Jadi bahasanya bahasa dialog, bukan bahasa lagu. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu lagu. Tapi kalau Alhamdulillahi rabbil alamin, itu dialog. Aku sedang berdialog, bukan sedang bernyanyi seperti film India di hadapan dewa-dewanya. Enggak. Sensitif kan? Nah, sekarang pakai otakmu. Kamu berdialog atau bernyanyi? Ya. Oke. Itu ya Mas ya. Cari channel-channel belajar sholat khusyuk atau apa gitu. Nanti di sana ada jawabannya. Kang Edi Margono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haris Nandar, matur nuwun. Kang Irfan Al Akbar masih menyiak, masih dari rumah Malangke, terima kasih. Belum balik ya ke Kerinci Jambi ya. Ilham Perdana, Assalamualaikum Gus, Solo hadir. Izin sedikit cerita Gus, maaf Oot. Saya pertama kali tahu Gus Beti itu belum lama sih di video channel Ayah Sophia pas narasumbernya jenengan yang judulnya Pix, ternyata Yesus istrinya 2. Dan sama seperti jenengan HP Android pertama saya juga Asus Zenfone, mantap. Terus dibales apa ini? Oh soleh kita Rini. Nah mesti kue sok koyo aku persis. Artinya sok gitu mungkin ya. Aku sok mana yang Isa tidak turun lagi. Maksudnya Isa tidak turun lagi. Pokoknya ngaji neng gini bikin sok. Jangan lupa soking soda. Oke. Ilham. Jarang banget aku ngombe soda mbak. Iya awalnya sok mbak, tapi saiki wis mulai terbiasa karo kajian Gus Bekti, sudah mulai biasa, benar-benar anti mainstream, benar-benar merangsang otak untuk terus berpikir dan cerdas dan goblok hilang. Sudah bosen sama kajian ustadz-ustadz mainstream yang bahasanya itu saja. Kata Mbak Rininya, tuh kau cerdas. Oke, terima kasih untuk Kang Ilham. Oh berarti belum lama ya, baru belum ada setahunan mungkin ya, atau setahun karena video itu ukurannya tahunan itu tentang bahas itu waktu diundang oleh Ayah Sophia. Pak Poni Raharjo, oke, matur nuwun Kang Ilham yang ada di Solo. Solo apa Solo? Salam Isra ya untuk keluarga di Solo. Bapak Poni di Raharjo, insya Allah lain kali Gus, baru kemarin dilaksanakan peresmiannya. Jadi beliaunya bikin masjid bagus bangunannya di Kalteng, mau undang aku gitu loh. Yang aku ceritakan kemarin, terus aku wanti-wanti gitu ya. Ternyata bener kan? Insya Allah lain kali Gus, baru kemarin dilaksanakan peresmian ya, maksudnya peresmian bangun masjidnya. Ketuanya belum setuju. Saya cari yang sepaham dulu yang mau pasang otak. Istilahnya Gus Pati populer sekarang. Ya pasang otak. Ya Pak, monggo Pak, diatur saja. Kalau nggak mau pasang otak jangan Wis, daripada rame nanti. Kang Eldiabo, Bandung hadir ke matur tengku. Kang Suhaimi, Anda memang terbaik bosku. Bisa aja. Terbaik atau ternekat. Melawan mainstream itu perlu kenekatan. Terima kasih untuk Kang Suhaimi. Maaf mungkin lain kali komennya bisa disertakan tinggal di mana nggih supaya silaturahmi di antara kita semakin dekat, semakin akrab. Kang Samtul Yastim, Gelam Tikargo, salam Isra. Oke. Isjuduli Adam bersujud bersama Adam, ya tanda tanya. Mereka seharusnya dan memang seyogyanya patut tunduk kepada isem ilmu Allah, ya. Kecuali karakter iblis yang sombong. Bersujud pada Allah untuk mengiyakan keputusan Allah terhadap kekalipahan Adam. Makin menarik, nyimak di sela-sela obeng dan rangkaian kabel truk yang semrawut minta diinstal ulang. Maka ini adalah aku jawab singkat ya. Aku jawab singkat begini. Apa ini ya? Otakmu cerdas gitu ya. Otakmu cerdas gitu. Dia tahu sudah. Dia sudah bisa mulai, kan kajianku ini kan berseri. Dia parcel. Terus kita merangkai parcel dari informasi yang ada. Makanya nggak bisa ditonton cuma satu video. Kalau 10 seri ya 10 seri tonton semua. Baru kamu bisa membangun puzzle. Nah, dia nih dari informasi yang aku coba lempar sebagai trigger itu ke kalian semua, dia sudah mulai membangun puzzle.
Oh, kerangka berpikir Gus Beti itu begini. Gitu ya. Oke, maka aku bilang singkat, otakmu cerdas. Gitu. Terima kasih untuk Kang Samsul Yatim. Ya. Aku kira sudah aku baca semua ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini sudah hampir 1 jam 54 menit sudah ya. Aku lihat anak buah belum persiapan berangkat kuliah. Oke. Aku jelaskan di surat As-Sajdah dulu ya. Di surat As-Sajdah. Sorry. Tadi bicara surat Al-Sajdah, jadi ingatnya As-Sajdah. Al-Baqarah. Al-Ahzab ya. Kita di surat ini sudah mulai kena cahaya dia, maka kita berpasun dengan waktu. Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-72. Ingat, ini bahasanya sastra ya. Sastra, bahasa tingkat tinggi. Apa katanya? Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah. Apa amanah itu? Ayo, apa amanah itu? Amanatullah itu apa? Khilafah. Yang kemarin sudah kita bahas ya. Kepada siapa? Kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul khilafah itu, amanatullah itu, ya. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh khalifah manusia. Ya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ya. Konteksnya di sini adalah amanat yang sudah kita bahas kemarin, khilafah. Karena diambil itu amanat, karena semua ditawarkan kepada gunung, kepada langit ya. Nggak ada yang berani ya, diambil oleh manusia. Maka manusia itu menjadi, gelarnya apa? Ini yang aku bilang, bukan hanya yang 4 itu. Menjadi khalifah ya. Dia menjadi khalifah ya. Atau iya khalifah. Tapi nanti kalau jamaknya kan ada kholaib, itu nanti masalah jamak, mufrad jamak mufrad ya. Ini supaya gampang dulu, menjadi khalifah. Ya. Tapi ingat, manusia ini zalim dan bodoh. Zalim dan bodoh manusia ini. Sedangkan untuk menjadi khalifah dalam mengembang khilafah harus berilmu. Maka itu dijawab di surat Al-Baqarah yang 31. Di sini mudah-mudahan belum terpengaruh cahaya ya. Atau di sini ya. Yang 31. Ya ini aku. Di sini bisa lihat Bapak nulis. Kena. Ya. Quran surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah surat 2 yang 31. Di sini bodoh. Sedangkan untuk menjadi khalifah nggak bisa bodoh. Dia akan mengembang amanatullah khilafah ini. Nah, supaya bodohnya hilang, supaya tidak zalim dan bodoh, maka dijawab oleh surat Al-Baqarah 231 ya. Dan diajarkan kepada dia yang terpilih menjadi khalifah, yaitu Adam ya. Diajarkan ya. Dia kenapa diajarkan? Untuk menghilangi supaya dia tidak zalim dan bodoh itu. Yang jadi masalah di sini diterjemahkan asma itu nama-nama. Ya memang sih asma itu kan polisemi. Dia bisa diterjemahkan nama, tapi kalau dalam konteks ini dia nggak nama. Ilmu, ajaran. Kan konteksnya jelas. Dan dia ajarkan kepada Adam. Apa yang diajarkan? Yo ajaran. Cuman masalahnya kalau kalian bicara dalam konteks terjemahan depak kacau. Nama-nama lah, kalau sudah tahu nama mau apa?
bisa membangun peradaban. Oh ini jemblem, ini pisang goreng. Terus mau ngapain? Tak lain kalau kamu dikasih ilmu bikin jemblem, bikin pisang goreng, bikin ongol-ongol, bikin sambal pecel. Beda. Ya. Maka ketika kita ketemu diksi-diksi yang polisemi itu, lihat konteksnya. Karena teks itu nanti ditentukan dengan konteks. Aku tidak mengatakan bahwa isim itu tidak bisa diterjemahkan nama. Bisa, tapi dalam konteks ini nggak tepat. Karena isim punya makna lain yaitu ilmu. Cara pandang, pandangan. Makanya kalau Pak Karno nulis buku, itu menjadi ilmu pengetahuan, maka disebut Soekarnoisme. Itu ngambil dari Arobiyun itu. Asmaisme, Soekarnoisme, nanti Karmak, Marxisme. Kalau kamu Paijo ya Paijoisme. Iya. Itu begitu. Jadi ini aku nggak setuju kalau diterjemahkan nama-nama. Apalagi nama benar. Enggak. Jadi dan diajarkan kepada Adam apa? Ya ajaran. Berarti nama-nama itu salah. Yang lebih tepat itu adalah ilmu, pengetahuan supaya tidak zalim dan bodoh. Karena dia akan diangkat di wisuda menjadi khalifah. Karena dia sudah mengambil tugas mengambil khilafah. Itu loh. Ya. Oke. Jadi lengkapnya begini. Dan dia ajarkan kepada Adam, ya, apa? Ya ajaran, ya ilmu, ya pengetahuan, semuanya dalam rangka persiapan untuk membangun peradaban di bumi, ya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku. Ini kembali ke nama lagi. Pengetahuan itu seharusnya begitu jika kamu yang benar. Kita lihat di ayat ke-30-nya. Kan malaikat mengajukan usul. Masalah bagaimana malaikat tahu kan sudah aku jelaskan. Kan khalifah itu kan pengganti. Artinya yang digantikan itu brengsek semua dulu. Kok ini mau bikin lagi gitu loh. Nah, malaikat memberikan usul. Dijawab dengan Allah dengan argumen. Bukan dengan sentimen. Kalau dengan sentimen, lu banyak bacot, diam aja lu, gue yang berkuasa. Itu sentimen. Tapi Allah tidak, dengan argumen. Gue yang tahu. Nah, disuruh ngikuti dulu. Akhirnya ini. Ya, diajarkan, ya. Dan diajarkan kepada Adam ilmu pengetahuan, ya. Semuanya diajarkan kepada Adam, ya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, ya, dan sebutkan kepadaku, ya, ilmu-ilmu ini jika kamu yang benar. Jadi gini loh gambarannya. Allah itu punya produk, ya. Ini produk. Kan di saat 30-nya kan aku yang menjadikan khalifah di bumi. Ini loh khalifahnya ini nih. Nah, terus ya ditunjukkan gitu loh. Ini sudah aku kasih ilmu ini. Aku kasih bekali pengetahuan ini. Gitu loh ya. Nah, itu terus kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Ya, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu yang benar. Ya. Terus dijawab. Sebentar. Aku tak melirik anak-anak sudah siap sekolah, berangkat belum? Kamu lihat di 32-nya. Mereka menjawab, maksud si engkau tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi mereka tahu diri. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Istilahnya, gimana Kat? Gue bilang apa? Gitu loh. Ini kalau bahasa kita ya. Karena kan di surat 30-nya kan ketika malaikat mengajukan usulan kan dijawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Gitu loh. Terus di ayat 31 itu Adam diberi ilmu, diberi pengetahuan ya. Setelah itu lihat ini produk gue nih. Ini produk baru gue ini ya. Baru 32 malaikat tahu diri maka menjawab, Maha suci engkau. Karena kan disuruh menceritakan ya ilmu-ilmu apa yang kamu punya. Maka dijawab, mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan. Jadi kita tahu karena diberitahu, diajarkan oleh yang Maha tahu. Ya.
dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, oke. Dilanjutkan baru kepada Adam dibilang. Kan tadi yang suruh jelaskan malaikat nggak mampu kan. Nah, sekarang produk barunya nih, ya, khalifah ini ya. Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka ilmu-ilmu itu. Ilmu-ilmu ini, sorry ya. Maka setelah diberitahukan kepadanya mereka tentang pengetahuan itu, Allah berfirman, Bukankah sudah kukatakan kepadamu?" Kembali sudah itu merujuk ke surat yang 2 ayat yang 30 ya. Yang aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Merujukannya ke sana ya. Makanya aku bilang ini cerita. Jadi harus perikopnya diikuti. Kalau dinukil satu ayat saja kacau ya. Gini. Aku ulangi. Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka." Ini Adam sudah dikasih ilmu ya. Tentang ilmu-ilmu ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka, kepada malaikat, ilmu-ilmu itu, Allah berfirman, "Bukankah aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Gitu loh. Jadi intinya gimana? Gue bilang apa? Gue ini mah tahu. Kira-kira gitulah ya. Ini produknya ini ternyata produk unggul gitu. Oke. Kita sudah sampai di ayat 33, insya Allah besok kita tinggal fokus di ayat yang 34 ya dari surat 2. Itu dulu ya saudara-saudaraku ya. Jadi kita sudah selesaikan. Sebentar. Minum kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesaikan ya sampai ayat ke-33. Besok kita tinggal fokus ke sini. Ya, intinya kamu harus pahami dulu apa itu khilafah, khalifah, karena nanti kita akan berkutat di dua istilah ini. Oke, sampai di sini dulu ya pesan dari aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga ini hari Jumat. Yang laki-laki berangkat Jumatan. Ya, yang sudah paham kerjakan semuanya karena semuanya sama-sama diperintahkan. Kerjakan sholat Jumat, kerjakan sholat subuh, kerjakan sholat maghrib, kerjakan sholat asar, kerjakan sholat duhur. Tidak ada yang bisa dirukso. Mau duhur pun tidak ada, mau asar pun tidak ada. Tidak ada dari 5 ini yang bisa dirukso dengan Jumat. Jumat diperintahkan, 5 sholat juga diperintahkan, maka sama-sama kerjakan. Kalau yang belum paham silakan belajar dulu. Ya. Hampir terlupa aku ya. Oke, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai Islam. Sebuah keindahan yang harus kamu pegang erat. Tetapi jangan lupa tetap memberikan hormat kepada saudara kita yang memilih jalan-jalan lain. Oke, semoga mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan prima. Salam Isra, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin.